Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Hari ini kita akan diberkati firman Tuhan dan biarlah kita boleh semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, hati bicara hal yang sangat penting di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena hati adalah sumber dari segala sesuatu yang kita pikirkan dan dari segala sesuatu yang ada dalam setiap perilaku kita. Keadaan hati kita adalah faktor penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena yang dinilai Tuhan bukanlah paras, perawakan, ataupun harta serta kepandaian, tetapi hati. Bahkan kalau kita mengingat saudara dari kisah di Alkitab, ada seorang janda yang hanya memberikan persembahan 2 peser saja, tetapi Tuhan melihat hati dari si janda tersebut, memberikan dengan kesungguhan hati dibanding dengan orang Farisi yang memberikan mungkin uangnya jauh lebih banyak dari janda tersebut. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki hati yang jujur dan terbuka. Itulah judul renungan kita hari ini, hati yang jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun yang mungkin dilihat oleh manusia itu adalah hal yang luar biasa. Kita bisa melayani Tuhan kelihatannya sangat luar biasa. Kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan begitu luar biasa. Bahkan kita bisa memberi persembahan dengan sangat luar biasa dalam jumlah yang besar. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan melihat hati kita. Saudara, bagaimanapun kita melayani Tuhan, bagaimanapun kita menyampaikan firman Tuhan, bagaimanapun kita melakukan sebuah kebaikan, itu semua sumbernya dari hati. Tuhan menilai dan menimbang kemurnian hati seseorang. Dalam kita melayani, dalam kita memberi, dalam kita melakukan sesuatu, terlebih kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan melihat kemurnian hati kita, Tuhan melihat ketulusan hati kita. Saudara, seperti dalam Amsal 27 ayat yang ke-19 dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi saudara, untuk menggambarkan keadaan hati manusia, Tuhan Yesus memberi perumpamaan ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah seorang Farisi dan yang lain adalah seorang pemungut cukai. Orang Farisi adalah tokoh agama yang tentunya tahu banyak tentang hukum Taurat, hukumnya Allah. Tapi sayangnya hatinya penuh dengan kesombongan dan kemunafikan. Merasa bersih, merasa sempurna, merasa tidak pernah melakukan dosa dan merasa paling dekat dengan Allah pada waktu itu. Orang Farisi itu melakukan hal-hal yang ritual, namun sebenarnya sangat jauh daripada Sang Pencipta. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 11 sampai 12 dikatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara, mungkin orang Farisi itu bisa berdoa begitu indahnya dengan kata-kata yang baru saja saya sampaikan. Namun dalam doanya dia berkata bahwa dia membandingkan dirinya dengan si pemungut cukai. Saya mau sampaikan pada saudara, selama orang menganggap dirinya paling benar, selama orang menganggap bahwa dia adalah orang yang paling sempurna, biasanya orang itu tidak membutuhkan orang lain. Padahal saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Orang Farisi berpikir bahwa dia adalah orang yang paling benar bandingkan dengan pemungut cukai. Pemungut cukai ini sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, orang yang mungkin penuh dengan kekurangan, mungkin penuh dengan kelemahan, tetapi dia melakukan semuanya, memberikan doa-doanya dengan hati yang jujur dan terbuka. Dalam Lukas 18 ayat 13 dikatakan di sana, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadahkan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi yang pertama saudara,
Apa pelajaran firman Tuhan pada hari ini tentang hati yang jujur dan terbuka? Tuhan suka dengan orang-orang yang jujur dan terbuka apa adanya. Artinya kalau kita mau gambarkan adalah orang yang dijauhkan dari kemunafikan. Orang yang tidak menyatakan dirinya atau menggambarkan dirinya seperti apa adanya adalah orang yang munafik. Makanya saudara, dalam Alkitab sering digambarkan bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Tuhan membenci kemunafikan. Tuhan menyukai kejujuran dan keterbukaan. Tuhan suka dengan orang-orang yang berkata, Tuhan ini aku, apa adanya aku, dan ini Tuhan, aku adalah orang yang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Jadi saudara, yang pertama, bagaimana agar kita berdoa menghampiri tahta Tuhan dengan hati yang terbuka dan jujur? Mari yang pertama kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berdosa yang memerlukan Tuhan. Sehingga kita tahu siapa diri kita. Saya mau sampaikan pada saudara, tidak ada satupun manusia dalam dunia ini yang tidak memerlukan Tuhan. Karena setiap kehidupan orang tersebut bersentuhan dengan Tuhan. Kalau dia orang yang kaya raya, dia harus ingat bahwa kekayaannya datang dari Tuhan. Kalau dia orang yang berprestasi, dia harus ingat bahwa prestasinya itu adalah anugerah daripada Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang berani berkata bahwa dia bisa melakukan segalanya karena dari kehebatannya sendiri. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Jadi yang pertama saudara, mari kita mau sadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Yang kedua, agar kita bisa masuk dalam tahtanya Tuhan, kita masuk dalam doa-doa kita dan kita menjadi orang-orang yang jujur terbuka di hadapan Tuhan, karena Tuhan suka dengan orang yang jujur dan terbuka, bukan dengan yang munafik. Mari saudara, kita mau akui dulu dosa kita. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau kita datang beribadah, datang berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau sembunyikan seperti apapun dosa kita, maka bau bangkai pun itu akan tercium. Apalagi oleh Tuhan. Tuhan tahu siapa saya dan saudara. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita melakukan sebuah pelanggaran, mari kita mau datang kepada Tuhan dan kita akui dosa kita. Sama seperti Daud yang mengakui dosanya di dalam Mazmur 51, kalau kita membaca ayat 1 sampai yang seterusnya. Tuhan, tahirkanlah aku dan jangan ambil rohmu daripadaku. Itulah yang Daud ungkapkan dalam Mazmur 51. Daud tidak pernah takut kehilangan hartanya. Daud tidak pernah takut kehilangan tahtanya. Daud tidak pernah takut kehilangan popularitasnya. Tapi Daud takut kehilangan Tuhannya. Kalau saya dan saudara menjadi orang percaya, kita hanya mau menunjukkan di depan orang bahwa kita baik-baik saja, kita oke-oke saja, padahal kita melakukan dosa, tapi kita tutupi dosa tersebut. Saya mau sampaikan pada saudara, orang lain dapat kita bohongi, tapi Tuhan Yesus tidak bisa kita bohongi. Jadi yang kedua saudara, mari kita mau belajar. Saat kita mau terbuka, kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, entah datang dalam doa, entah datang dalam beribadah, mari saudara, kita mau akui dosa kita. Kalau kita ada pelanggaran, ada dosa, ada kelemahan, mari datang kepada Tuhan. Saya mau sampaikan pada saudara, Tuhan tidak akan tertawakan saudara. Tuhan tidak akan buang saudara. Tuhan tidak akan mencibirkan saudara. Waktu saudara datang mungkin dengan pengakuan dosa, datang dengan pengakuan kelemahan saudara. Namun sebaliknya Tuhan berkata, aku mengampuni engkau nak. Dan Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi saya dan saudara. Yang ketiga saudara, agar kita bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan terbuka, mari kita mau bersama-sama mengakui bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku Allahmu kudus. Jadi saudara, kalau kita mau datang masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau melayani Tuhan, siapapun saudara, hamba-hamba Tuhan, pendeta, siapapun, pengajar, siapapun saudara, aktivis gereja. Mari kalau kita mau melayani Tuhan, kita sadar bahwa kita sedang melayani Tuhan, melayani Allah yang Maha Kudus, yang tidak bisa kita bohongi dengan penampilan kita, dengan titel kita, dengan kehebatan kita, dengan harta kita saudara. Mari kita sadar bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Raja segala Raja, adalah Allah yang kudus. Jadi saudara,
Kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan terbuka, mari kita sadar saudara bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita membutuhkan Tuhan. Saya dan saudara perlu Tuhan. Yang kedua, mari kita mau sadar saudara bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan kasih dan Tuhan tidak suka kemunafikan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan jujur di hadapannya, akui dosamu. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mau menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, menghampiri tahtanya dalam melayani, dalam berdoa, dalam menyampaikan firman Tuhan atau apapun, kita mau juga dikuduskan dan disucikan oleh kuasa darahnya. Datang kepada Tuhan, minta kekuatan dari Roh Kudus. Ampuni aku ya Tuhan, kuduskan aku. Baru kita melayani saudara. Biarlah renungan hari ini memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Engkau mengajar kepada kami untuk kami memiliki hati yang jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Kami selama ini menjadi orang-orang yang mungkin tanpa kami sadari menjadi orang-orang yang munafik dan membohongi diri sendiri. Kami melakukan sebuah pelayanan, melakukan aktivitas kerohanian, hanya sebuah kebiasaan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menyadari bahwa kami sedang melayani, menyembah Allah yang hidup, Raja segala Raja. Ajar kami Tuhan datang kepadamu dalam doa, masuk dalam hadirat-Mu, melayani Tuhan dengan hati yang jujur dan terbuka. Kami sadar bahwa kami perlu Tuhan. Kami adalah orang yang berdosa yang harusnya binasa. Kami perlu Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan ajar kami juga sadar bahwa kami Tuhan menjadi orang-orang yang harus berani mengakui dosa kami dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami Tuhan sadar bahwa Engkau adalah Allah yang kudus. Firman-Mu berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Untuk itu Tuhan, biar kiranya kami hari ini mau belajar, Roh Kudus mampukan kami untuk kami datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan terbuka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara.